Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Imro'atus Solehah, NIM 20200799624, LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, bidang studi pendidikan profesi guru pendidikan Pancasila. Pada hari ini, Kamis 24 Juli 2025, saya akan melakukan ujian kinerja di SMA PGRI 268 Pangkalan Gresik pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi harmoni dalam keberagaman. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Silahkan ketua kelas untuk menyiapkan kelas untuk berdoa sebelum memulai pelajaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya kita diberi kesehatan. Oke, selanjutnya saya akan memeriksa kehadiran ya. Oke. Afu Milaningsi, Dea, Delpi Peliana, Indah Meliana. Coba cek ya, silakan berdiri. Periksa kerapian seragam kalian. Sudah rapikah Anda hari ini? Oke. Nah, sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk lagi. Oke, dari lagu nasional tersebut dari Sabang sampai Merauke, apa yang dapat kalian petik untuk menjadi motivasi kalian ya? Oke, Monik. Dari lagu Dari Sabang sampai Merauke, kita dapat menjadikan lagu tersebut sebagai motivasi untuk lebih mencintai tanah air, meskipun kita berada dalam daerah yang berbeda-beda. Oke, bagus, benar sekali. Poinnya adalah cinta terhadap tanah air. Nah, sebelum Ibu memulai materi ya, pada pertemuan sebelumnya itu ada apa? Kita membahas mengenai apa? Harmoni dalam keberagaman. Oke, ya, kita sudah membahas itu. Nah, kita ulas kembali. Yang pertama yaitu ada pengertian dari harmoni. Siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat? Oke, Delti, silahkan. Harmoni adalah keadaan keseimbangan, selaras dan damai antara berbagai elemen yang berbeda dalam suatu kelompok atau masyarakat, sehingga tercipta kerjasama dan saling menghormati. Oke, ya, betul sekali. Ya, tepuk tangan untuk Delti. Ya, oke, bagus ya. Kemudian selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan atau menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya, yang pertama peserta didik dapat menjelaskan pengertian harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, poin pertama ini sudah kita bahas minggu lalu ya. Oke, kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dampak negatif dari permasalahan keberagaman suku, agama, ras, dan adat istiadat. 3.
peserta didik dapat menganalisis solusi berbasis nilai-nilai Pancasila untuk menyelesaikan permasalahan keberagaman. 4. Peserta didik mampu menerapkan sikap harmoni dalam keberagaman melalui analisis studi kasus kelompok, ya. Jadi nanti di akhir Ibu akan memberikan kalian studi kasus kelompok seperti itu. Maka dari itu Ibu harap kalian pada pembelajaran kali ini dapat fokus seperti itu. Fokus untuk apa? Belajar, ya, supaya tujuan pembelajaran kita tercapai. Kemudian di sini ada teknik penilaian, ya. Perhatikan. Yang pertama ada penilaian proses. Ada keaktifan dalam diskusi kelompok itu 15%. Jadi nanti Ibu menilai aktif tidak kalian dalam diskusi kelompok. Kemudian kerjasama dalam kelompok itu ada 15%. Ya. Ada penilaian hasil ketepatan analisis pada LKPD itu 25%. Besar kan poinnya? Jadi kalau nanti LKPD-nya studi kasusnya itu tepat, jawabannya bagus, sesuai, itu nanti poinnya besar. Kemudian presentasi kelompok. Nah, di sini ya, besar juga 25%. Nah, yang terakhir ada tugas individu itu ada 2, soal asesmen diagnostik 10% dan tugas individu 10%. Bisa dipahami? Bisa. Ini kalau di total ada berapa? Ya, ada 100%. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan nilai yang bagus, sempurna, artinya kalian harus melakukan apa? Semuanya. Harus aktif ya, harus berkontribusi, kerjasama. Oke. Nah, di sini Ibu ada video. Seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang bineka tunggal ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bineka tunggal ika. Oke. Nah, itulah tadi video ya yang berkaitan dengan materi kita hari ini, harmoni dalam keberagaman. Sudah jelas tadi videonya ya? Oke. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada pertanyaan mengenai video tadi. Oke. Pertanyaan pertama, sebutkan keberagaman Indonesia yang sudah ditayangkan di video sebelumnya. Siapa yang tahu? Oke, bertiga. Oke, silakan jawab. Pada video tersebut ada keberagaman suku seperti suku Jawa, suku Sunda, Batak, dan Minangkabau. Oke, bagus sekali ya. Ada Sunda, terus Batak, Minangkabau ya.
Oke, selanjutnya siapa lagi tadi? Fadil ya. Oke, silahkan. Ya, seperti di Bali ada tari kecak, rumah adat dari Sulawesi Selatan, rumah adat Pemodan, dan upacara adat Ngaben Iya. dari Bali. Oke, bagus sekali ya. Kemudian ya, siapa? Dimas. Di video tersebut juga ada keberagaman agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Konghucu, dan Buddha. Iya, bagus. Semuanya lengkap ya. Tepuk tangan untuk mereka. Oke. Pertanyaan yang kedua. Pernahkah kalian mendengar konflik yang terjadi karena perbedaan suku, agama, budaya di sekitar kalian? Siapa yang bisa menjawab? Oke. Ya Bu, saya tahu tentang konflik antar kelompok yang terjadi karena didasari oleh perbedaan agama dan suku di daerah tertentu. Seperti antara warga di pasar karena adanya perselisihan antara budaya-budaya yang ada di situ. Oke, ya. Pernah ya. Jadi yang lainnya pernah nggak? Pernah. Oke, pernah ya. Selanjutnya kita langsung saja. Apa saja konflik yang terjadi karena perbedaan suku, agama, atau budaya di sekitar kalian? Oke, Safrida. Tegangan sosial karena pandangan individu terhadap kebudayaan tertentu di masyarakat. Oke, ada lagi yang lain? Indah? Konflik antar suku di daerah tertentu karena perebutan lahan. Oke, perebutan lahan. Ini sering sekali terjadi ya, konflik perebutan lahan. Biasanya kalau nggak perebutan lahan, batas lahan ya, seperti itu. Oke, pertanyaan yang terakhir. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah konflik tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Zaskia. Menegakkan toleransi dengan menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya. Oke, ada lagi yang lain? Mila. Mencegah konflik tersebut, kita dapat mengadakan dialog antar kelompok untuk saling memahami. Oke. Ada lagi? Dengan cara mengedukasi masyarakat terdapat pentingnya keberagaman melalui pendidikan atau kegiatan sosial. Oke, ya. Ada lagi tidak? Olive, silakan. Menerapkan nilai-nilai Pancasila serta seperti musyawarah dalam mufakat dalam menyelesaikan masalah. Oke, ya. Bagus, benar semuanya itu yang kalian sebutkan. Yang pertama tadi ada toleransi. Yang kedua ada, siapa tadi yang menjawab? Dialog. Yang ketiga, apa? Mengedukasi. Dan yang terakhir ada? Iya, nilai-nilai Pancasila itu harus diterapkan ya. Jadi kalau keempat ya, keempat elemen tersebut diterapkan, maka apa? Konflik bisa dicegah ya, diminimalisir lah paling tidak ya. Oke, Ibu anggap kalian sudah bagus sekali dalam apa? Memahami ya, memahami dari video tadi, dari keberagaman tersebut gitu. Oke. Nah, ini ya, ice breaking. Oke, sekarang kalian masih semangat? Masih. Oke, kalau masih semangat. Untuk menambah semangat kalian, kita ice breaking dulu ya. Ibu punya ice breaking yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Judulnya apa? Materi kita hari ini? Harmoni dalam keberagaman. Nah, peraturan permainannya ya, ketika ibu menyampaikan satu kata yang berkaitan dengan apa? Keragaman di Indonesia, misalnya suku, kemudian budaya, bahasa, tradisi ya, dan lain-lain. Nah, jadi kalian harus secepatnya menyambung 3 kata apa? Keberagaman tersebut. Contoh nih, misalnya Ibu sebutkan Palembang, pempek. Ada lagi yang lain? Tari Setabe. Satu lagi, Jembatan Ampera. Nah, paham seperti itu? Oke, kalau sudah paham. Sekarang kita mulai dari kelompok, mana kelompok 1?
Oke, ini kelompok 1 minggu lalu ya. Kelompok 1, Ibu sebutkan rendang. Padang. Nasi Padang. Rumah Gadang. 3 ya. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Papua. Papeda. Rumah Honai. Tari Sajodo. Oke, bagus ya, pas. Silakan tepuk tangan. Oke, kelompok 3. Jawa Timur. Rawon. Apa tadi? Rawon, Reok Ponorogo, dan Baju Kesaan. Oke, bagus. 3 juga lulus. Dan yang terakhir ada kelompok 4 nih, cuma 3 personilnya ya. Ini artinya satu-satu nanti. Oke, upacara ngaben dari mana? Bali. Dari Bali. Terus? Ayam betutu. Sate lilit. Oke, bagus. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, nah di sini ada asesmen diagnostik yang tadi Ibu sebutkan ya, penilaian tadi. Oke. Nah, sekarang Ibu kirimkan ya linknya ke grup WA ya. Silahkan dikerjakan. Ada bawa HP semua kan? Oke, silahkan dikerjakan. Bisa ada koneksi? Oke, bisa masuk semua ya? Silahkan dikerjakan. Kalau ada kesulitan bilang ya. Oke, karena nilainya sudah bagus-bagus, ya selanjutnya kita masuk ke materi, ya. Mohon diperhatikan ya, Ibu menyampaikan materi ini. Nah, jenis-jenis keberagaman di Indonesia. Keberagaman itu ada 3 di sini. Ada suku, agama, dan bahasa. Nah, yang pertama kita bahas keberagaman suku. Ada sekitar 1.300 kelompok suku bangsa yang berbeda di Indonesia, seperti suku Jawa, Batak, Minangkabau, dan lain-lain. Nah, dan lain-lainnya itu apa? Apa? Suku Sunda, terus Bugis. Apa? Nah, kita masuk ke tugas kelompok ya, tugas kelompok. Nah, di sini kalian sudah duduk per kelompok sesuai pertemuan sebelumnya ya. Ya, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih karena sudah duduk per kelompok ya. Nah, ini kelompok 1 di mana duduknya? Kelompok 1, 2 di sini. Kelompok 3? Ya, kelompok 4? 3 orang ya. Nggak apa-apa, trio. Biasanya trio itu spesial. Iya, spesial. Kelompok 1 ini ada studi kasus konflik agama di Desa Harmoni. Kelompok 2 apa? Isu rasisme di perusahaan maju bersama. Kemudian yang ketiga ada studi kasus perbedaan budaya di kawasan wisata pesona indah. Yang kelompok 4 studi kasus ya perebutan lahan antar suku di wilayah perbatasan. Nah, ya, ini Ibu akan membagikan lembar ya, LKPD. Kemudian di sampingnya itu ada pertanyaan ya.
Bisa dibacakan itu? Nah, pertanyaan jadi setiap studi kasus tersebut pertanyaannya sama. Jadi kalian harus menjawab apa? 3 pertanyaan. Karena yang keempat itu kalian presentasi aja ya. 3 pertanyaan tersebut nanti kalian jawab di ini di belakang sini. Sini Ibu sudah menyediakan lembar jawaban ya. Oke. Ada pertanyaan mengenai petunjuk studi kasus? Langsung Ibu bagi saja ya. Kelompok 1. Iya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kasih Bu. Iya, 4. Oke, silakan dikerjakan ya. Waktunya 20 menit untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nanti kalian jawabnya di lembar belakangnya ya. Yang pertama itu soal. Umat Islam jadi Kristen. Iya, umat Islam. Ya, contohnya kalau kita bilangnya umat A. Iya. Ini soalnya. Itu loh bawah Dewi. Ya, soalnya paling bawah itu ya. Jadi sekalian. Oh, iya. Ada kesulitan? Tidak. Oke. Ya, di situ boleh dicari di internet ya. Kalau tidak ada di buku, boleh mencari di internet. Oke, sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai, kita mulai dari kelompok 1 untuk presentasi ya. Sudah siap? Ya. Silakan kelompok 1 presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Ini kami meminta waktunya dulu sebentar untuk presentasi dari kelompok kami. Kami akan mempresentasikan yaitu konflik agama di Desa Harmoni yang akan dibacakan oleh Ibu lupa mic-nya. Jaskia. Kami persilakan. Konflik agama di Desa Harmoni adalah kasusnya, yaitu Desa Harmoni dihuni oleh mayoritas umat Islam dan mayoritas umat agama Kristen. Kita lanjut. Nah, tugas individu ya. Di sini Ibu akan memberikan tugas individu mengenai materi kita hari ini. Mulai dari Ibu penjelasan materi, kemudian dari studi kasus, itu semuanya ada di sini ya sebagai evaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Nah, Ibu kirimkan via WA ya untuk tugas evaluasi tersebut. Silakan dibuka WA-nya. Sudah ada, sudah masuk ya? Bisa login? Ibu beri waktu 5 menit cukup?
Oke, silahkan dikerjakan. Kalau ada kesulitan bilang ya. Oh, sudah ya? Ibu cek dulu ya. Sudah masuk semua apa belum jawabannya? Oke. Ada beberapa orang dapat 100 ya. Siapa yang dapat 100? Oke. Yang lainnya berapa ini? Berapa? 80. 80 itu bagus juga ya. Nah, karena 80 itu berarti kalian sudah memahami materi ya. Jadi apa nanti itu nilai yang tugas yang kalian kerjakan itu nanti masuk ke apa? Ya, nilai atau teknik penilaian yang kita laksanakan pembelajarannya hari ini, gitu ya. Selanjutnya, oke, refleksi ya. Sebelum kita menutup pelajaran, kita akan refleksi terlebih dahulu. Apa yang kalian pelajari dari studi kasus tentang dampak keberagaman hari ini? Siapa yang bisa jawab? Salah saya. Saya belajar bahwa keberagaman dapat menjadi kekuatan jika dikelola dengan baik, seperti gotong royong lintas agama. Namun, jika tidak dikelola, keberagaman dapat memicu konflik. Penting untuk memahami dan menghargai perbedaan untuk mendapatkan terciptanya harmoni. Oke, bagus ya, Salsa. Kemudian selanjutnya kesimpulan, ya. Siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Dinda. Oke, silakan Dinda. Suaranya Dinda diangkat lagi. Jadi kesimpulan tentang materi hari ini yaitu keberagaman adalah kekayaan Indonesia yang harus dijaga dengan sikap toleransi, saling menghormati dan bekerjasama. Harmoni dalam keberagaman dapat. Nah, ya, keberagaman kehidupan merupakan aset bagi masyarakat Indonesia. Ya, kita dapat membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera dengan menjunjung tinggi toleransi, ya, rasa hormat dan kerjasama. Ya, sekali lagi Ibu ulas, ya, keberagaman merupakan aset, jadi harus dijaga. Jadi ini untuk materi minggu depan, next week ya. Kita akan membahas mengenai menjaga keutuhan NKRI. Nah, Indonesia merupakan negara yang wilayah yang luas dari Sabang sampai Merauke dengan latar belakang penduduk yang berbeda-beda. Luas wilayahnya menjadikan Indonesia rawan terhadap ancaman militer dan non-militer baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, kita perlu terus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai ancaman agar NKRI tetap terjaga. Oke, 1, 2, 3. Tepuk terima kasih. Ini, mulut ini, hati ini, mau bilang terima kasih. Oke, karena sudah selesai ya untuk pembelajaran kita hari ini, Ketua kelas silahkan untuk siap-siap berdoa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.